Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Cahyo. Ya, ini Septian Dwi Cahyo dengan NIM 4114241 kelas C Pendidikan Matematika 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu video pembelajaran mengenai dimensi 3. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran dari dimensi 3 ini. Nah, jadi setelah melakukan pembelajaran ini, siswa itu diharapkan dapat pertama menentukan jarak antara garis dan garis, garis dan bidang, serta bidang dan bidang. Menentukan besar sudut antara garis dan garis, garis dan bidang, serta bidang dan bidang. Yang ketiga, menentukan bidang iris pada suatu kubus. Nah, di sini dalam media pembelajaran PPT ini ada beberapa menu ya. Nah, selanjutnya langsung saja masuk ke materi. Jadi, apa sih itu dimensi 3 itu? Dimensi 3 adalah suatu materi tentang suatu objek yang mempunyai ruang. Adapun dalam dimensi 3 ini, Anda akan mempelajari konsep kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan bidang dalam sebuah bangunan 3 dimensi. Nah, jadi pertama-tama itu kita harus bahas dulu apa? Kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, kita masuk ke materinya ya. Nah, jadi dalam submateri ini ada beberapa indikator yang akan kita bahas, yaitu pertama, kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, lalu kedudukan titik garis terhadap garis lain, kedudukan garis terhadap bidang, kemudian kedudukan bidang terhadap bidang. Langsung saja kita masuk ke pertama, yaitu kedudukan titik terhadap garis. Nah, bisa diperhatikan ya di gambar berikut. Nah, kedudukan titik terhadap garis. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat 3 titik, yaitu titik A, B, dan C, serta garis L. Kedudukan titik terhadap garis sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat ya. Jika titik terletak pada garis, nah, pada gambar tersebut titik A dan titik B terletak pada garis. Nah, jadi ada dua kedudukan dalam materi kedudukan titik terhadap garis ini. Ada yang titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Nah, bisa kita lihat titik yang terletak pada garis ini adalah titik A dan B. Nah, dan titik yang terletak di luar garis yaitu titik C. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, kita bisa perhatikan kuis berikut ini ya. Diketahui titik O merupakan perpotongan antara diagonal K dan M. Diagonal KM. Diagonal KM ini yang begini. Ini diagonal namanya, garis miring ini. Dan diagonal LN. Nah, berarti titik O berada di tengah bidang ini. Nah, tentukan kedudukan titik O terhadap garis KP. Mana KP? KP ini dan KM. Nah, kita bisa lihat. Nah, titiknya kan ada di sini. Titiknya di sini. Dan yang pertama apa? Kedudukan titik O terhadap garis KP. KP di sini. Nah, karena titik O tidak berada pada garis KP, berarti titik O berada di luar garis KP. Nah, lalu kita kerjakan yang B lagi. Nah, kedudukan titik O terhadap garis KM, yang mana KM? KM yang ini. Nah, karena tadi kita membuat titik O dari perpotongan antara diagonal KM dan diagonal LN, jelas bahwa titik O ini berada di garis KM juga. Nah, maka kedudukan titik O terhadap garis KM adalah berada di garis. Gitu. Nah, lanjut. Kita masuk ke dari submateri kedua, yaitu kedudukan titik terhadap bidang.
Nah, ini perhatikan gambar berikut. Terdapat 3 titik, yaitu titik A, B, dan C. Ini A, B, dan C. Serta bidang alfa, kedudukan titik terhadap bidang sebagai berikut. Nah, jika titik terletak pada bidang, pada gambar tersebut titik A dan titik B terletak pada bidang. Nah, lihat nih, ini kan bidangnya. Titik A dan titik B ini berada di dalam bidang tersebut. Nah, dan ada sifat kedua lagi, yaitu titik terletak di luar bidang. Berarti kayak contohnya titik C ini berada di luar bidang ini. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Diketahui titik P dan titik Q merupakan titik tengah rusuk EF. Titik tengah rusuk EF berarti di tengah sini, dan rusuk GH. Mana GH? GH. Nah, berarti di tengah sini dan tengah sini. Kedudukan titik P terhadap bidang ABFE. ABFE. Kedudukan titik P terhadap bidang ABFE. Nah, bisa kita perhatikan titik P tadi itu merupakan titik tengah dari ruas EF. Nah, jelas berarti kalau masih di ruasnya sini, berarti masih tergabung di bidangnya. Berarti titik P ini masih terdapat atau terletak di kedudukannya terletak di dalam bidang ABFE. Nah, kemudian yang B, kedudukan titik Q terhadap bidang ADHE. Nah, titik Q ini merupakan titik tengah dari GH. Nah, bidang ADHE ini kita cari dulu. ADHE. Nah, karena titiknya tadi kita buat di sini kan. Nah, jelas ini berada di luar bidang ADHE, maka kedudukan titik Q ini di luar bidang dari ADHE. Seperti itu. Cukup mudah. Lanjut ke sub dari submateri ketiga, yaitu kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, ini perhatikan gambar berikut, ada gambar A, B, C. Kedudukan garis terhadap garis lain sebagai berikut. Dua garis berpotongan. Nah, ini gambar A ini adalah dua garis yang berpotongan. Pada gambar A, garis M dan garis N saling berpotongan. Garis M dan garis N dikatakan berpotongan karena kedua garis terletak pada bidang alfa dan kedua garis hanya mempunyai satu titik persekutuan, yaitu titik A. Nah, ini titik perpotongannya. Nah, dua garis sejajar, ini titik B ini dia gambar dari dua garis yang sejajar. Pada gambar B, garis P dan garis Q saling sejajar. Garis P dan garis Q dikatakan sejajar karena kedua garis terletak pada bidang alfa, tetapi kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan dan juga titik miringnya yang sama. Titik miringnya gradian yang sama. Nah, untuk yang gambar C ini dua garis bersilangan. Nah, jadi pada gambar C, garis R dan garis S saling bersilangan. Garis R bersilangan garis S karena garis R terletak pada bidang alfa, sedangkan garis S menembus bidang alfa. Dengan pengertian lain, kedua garis pada bidang yang berlainan dengan kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Seperti itu. Nah, contoh soalnya ya. Ini. Perhatikan 5 beraturan berikut. Nah, sebutkan pasangan rusuk yang sejajar. Nah, kalau yang sejajar tadi apa? Yang berhadapan dan mempunyai kemiringan yang sama. Berarti yang ini bisa ini KL dan NM,
ML dan NK. Itu pula dengan mana ya, sama ini cuma itu kali ya. Nah, sebutkan rusuk yang memotong rusuk NK. Rusuk yang memotong rusuk NK mana? Sebutkan rusuk yang memotong rusuk. Oh, ini. Ingat kan definisinya di bidang dari suatu bangun datar kan dibuat dari minimal 3 titik yang berpotongan. Nah, makanya ini M terhadap N ini saling berpotongan, ini juga seperti itu. Masuk ke submateri selanjutnya, yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Nah, ini perhatikan gambar berikut. Nah, ada berapa gambar ini? Ada 4 gambar ya. Jadi kedudukan garis terhadap bidang sebagai berikut. Garis, nah ini yang gambar A, garis terletak pada bidang. Pada gambar A, garis M dan garis N terletak pada bidang alfa. Oleh karena setiap titik pada garis terletak pada bidang alfa, maka garis itu juga terletak pada bidang alfa. Kedua, garis sejajar. Garis sejajar dengan bidang pada gambar B ini. Pada gambar B, garis K, ini K, pada bidang alfa, dan garis L terletak di luar bidang alfa. Oleh karena garis L sejajar dengan garis K, maka garis L sejajar dengan bidang alfa. Nah, seperti itu. Lihat kan kemiringannya sama, makanya dia sejajar. Seperti itu. Nah, gambar C. Mana gambar C ini? Kedua ini. Garis memotong atau menembus bidang. Nah, pada gambar C, garis H. Mana garis H? Garis H dan garis J memotong atau menembus bidang alfa. Nah, ini bidang alfa kan, ditembus dia berturut-turut di titik A dan titik B. Mana titik B? Titik B. Garis J memotong tegak lurus bidang alfa. Akibatnya garis J akan tegak lurus dengan semua garis yang berada pada bidang ini. Tegak lurus kan ya. Ini yang ke sana juga. Ini kan menembus ke dalam. Jadi ini siku-siku, ini juga siku-siku. Seperti itu. Nah, contoh soalnya ini. Perhatikan kursus berikut. Nah, sebutkan garis yang sejajar dengan bidang ABGH. Mana bidang ABGH? ABGH. Nah, berarti miring begitu. Disuruh cari, sebutkan garis yang sejajar. Nah, garis yang sejajar ini bisa ini CD, bisa mana lagi? Ini EF dan lain-lain. Seperti itu. Kembali termasuk ke dari materi terakhir dari kedudukan titik garis dan bidangnya. Nah, kita masuk ke kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, terdapat bidang alfa dan bidang beta di sini. Kedudukan bidang terhadap bidang lain sebagai berikut. Nah, gambar A adalah 2 bidang sejajar. Pada gambar A, bidang alfa dan bidang beta saling sejajar. Nah, lihat ini. Sejajar kan? Nah, seperti ini sejajar. Jadi dia kemiringannya sama dan lain-lain. Kedua bidang dikatakan sejajar karena tidak mempunyai garis persekutuan atau garis perpotongan maksudnya. Nah, yang B ini 2 bidang berpotongan. Nah, pada gambar B, bidang alfa ini mana ya? Bidang alfa. Nah, ini yang vertikal ini bidang alfa dan bidang beta saling berpotongan. Ini bisa dilihat nih, jelas berpotongan sekali.
Kedua bidang dikatakan berpotongan karena mempunyai suatu garis persekutuan. Nah, garis potongnya ini namanya garis persekutuan ya guys. Disebut garis perpotongan bidang alfa dan bidang beta. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Nih, kita perhatikan kubus berikut. Jadi sini ada kubus KLMN dan PQRO. Nah, contoh soal misalnya ini sebutkan pasangan bidang yang sejajar. Bisa dilihat mana yang sejajar di sini. Nah, bidang KLPO dan bidang MNQR, atau PLMQ dengan KNRO. Ada banyak. Ini sisi yang berhadapan itu dia sisi yang sejajar. Bidang yang berhadapan berarti dia bidang yang sejajar. Cukup gampang menentukannya. Nah, lanjut yang D, itu sebutkan bidang yang memotong bidang KNRO. Mana KNRO ini? KNRO. Apa bidang yang memotong di sini? Ingat pengertian dari perpotongan bidang tadi kayak gimana? Jadi kedua bidang yang mempunyai garis persekutuan. Nah, kita cari mana yang mempunyai garis persekutuan dengan bidang KNRO ini. Nah, yaitu bidang PQRO. Nah, karena dia mempunyai suatu garis persekutuan. Nah, bisa juga yang ini dengan bidang KLMN dengan garis persekutuan yaitu KN. Nah, itu pembahasan tentang kedudukan titik dan garis. Cukup mudah kan? Kita masuk ke submateri kedua. Nah, ini sih yang berhitung-hitung. Di sini diperlukan sekali materi teori Pythagoras ya. Jadi sebelum mempelajari materi dimensi 3 ini, diharapkan siswa itu juga sudah tahu atau mengerti bagaimana itu teorema Pythagoras. Nah, kita masuk ke dari submateri yang pertama, yaitu jarak antara dua titik. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, jadi ini yaitu garis AB, jaraknya ya panjang ruas AB ini ya jarak dari AB ya panjang ruas dari titik A ke titik B ini, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini terdapat kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 12 cm. Nah, diketahui titik P ini terletak pada pertengahan rusuk AB. Mana pertengahan rusuk AB? Nah, tentukan jarak titik mana? Titik E ke titik P. Nah, titik E ke titik P. Caranya mana ya? Kita bisa coret-coret di sini. Pakai pen. Nah, ini titik P. Ini P ya. Titik P. Ini garis yang akan kita buat, yang kita akan cari jaraknya. Nah, di sini kita akan mencari menggunakan teorema Pythagoras. Nah, caranya bagaimana? Teorema Pythagoras kan berarti C kuadrat. C kuadrat itu sama dengan kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti ini. Nah, cari C kuadrat ini adalah sisi miringnya. Nah, kita akan mencari sisi miring kan, berarti rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Yang mana A kuadrat dan B kuadrat yang ini. Ini karena kita cari panjangnya dari ini dulu. Nah, karena sini panjang ruasnya adalah 12 cm dan titik P ini terletak di tengah, maka kita bagi dua saja ini 12 cm. Nah, jadi panjang dari titik A ke titik P ini adalah 6 cm. Jadi
Ini kita akan mencari C. Jadi C itu sama dengan akar 6 kuadrat ditambah berapa? 12 kuadrat. Nah, seperti itu. Tinggal kita cari saja. 6 kuadrat berarti berapa? 6 kali 6 36. Nah, 12 kali 12 sama dengan 114. Jadi kita tambah saja 36 ditambah hasilnya berapa? Berarti 150. C sama dengan 150 akarnya ini. Berapa akarnya? Maaf tulisannya agak jelek ya. Cuma ini gambar sini agak susah soalnya. Nah, setelah itu supaya jadi ini biasa, jadi 25 dikali kita ubah ya, jadi sama dengan 25 maka 25 dikali akar 6. Nah, maka hasilnya C sama dengan 5 akar 6. Nah, jadi panjang C ini, panjang dari titik E ke titik P ini adalah 5 akar 6. Nah, yang kedua adalah jarak antara titik P ke titik G. Mana titik P ke titik G? Nah, caranya sama ya. Caranya kita gambar dulu seperti ini. Nah, kita cari dulu hasil dari ini kan. Kurang lebih jawabannya sama kayak ini. Kemudian kita pakai teorem Pythagoras lagi untuk menentukannya. Seperti itu. Nah, lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu jarak titik terhadap garis. Nah, perhatikan gambar berikut. Jarak antara titik A ke garis G yaitu panjang ruas garis AB. Jarak antara titik A ke garis G yaitu panjang ruas garis AB sedemikian rupa sehingga ruas garis AB tegak lurus dengan garis G. Nah, kita tahu kan pengertian jarak itu kayak jarak terdekat. Kita harus mencari jarak terdekat kan kalau mencari jarak. Jadi kita harus mencari titik yang tegak lurus. Nah, karena kalau tegak lurus dia pasti jaraknya lebih pendek. Catatan titik B disebut proyeksi titik A terhadap pada garis G. Nah, kita masuk ke satu soalnya. Nah, kali masuk ke 4. Masuk ke 4 ini. Nah, ini satu soalnya. Coba dikerjakan sendiri nanti ya. Nah, di PPT cara menentukannya itu ini. Misalnya jarak ini kan penjelasannya jika panjang AB itu sama dengan 8 cm, AB itu 8 cm ya, berarti ini panjangnya semua rusuk ini 8 cm, dan TC itu sama dengan 8 akar 2 cm. Tentukan titik T terhadap rusuk BC. Titik T terhadap rusuk BC. Berarti cukup kita garis lurus begini. Berarti panjangnya nanti akan sama dengan panjang dari TC ini.
ya, karena kita kan mengharapkan yang tegak lurus kan, jadi tinggal kita garis lurus begini, kurang lebih jawabannya adalah 8/2 cm. Nah, kemudian B ini jarak titik A terhadap rusuk TC. Nah, di sini kita perlu mencarinya lagi, kurang lebih memakai teori Pythagoras lagi ya. Seperti itu. Langsung kita masuk ke jarak titik terhadap bidang. Nah, jarak titik terhadap bidang. Nah, perhatikan gambar berikut. Jarak titik A, titik H, dan bidang alfa yaitu panjang ruas garis AB. Nah, sedemikian rupa sehingga ruas garis AB tegak lurus dengan bidang alfa. Kurang lebih kayak tadi, kayak dengan garis tadi kan tegak lurus dengan garis, cuman bedanya ini tegak lurus dengan bidang. Oleh karena itu garis AB tegak lurus dengan bidang alfa, maka ruas garis AB tegak lurus dengan semua garis yang pada bidang alfa. Namun untuk menunjukkan garis AB tegak lurus pada bidang alfa cukup ditunjukkan garis G tegak lurus. Nah, mana garis G tegak lurus dengan dua garis pada bidang alfa. Seperti itu. Tinggal kita ambil sembarang garis saja. Kita tunjukkan bahwa garis A ini dia tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang alfa. Nanti kita ke materi selanjutnya saja. Cukup gampang juga ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, jarak. Nah, ini kan jarak antara dua garis. Nah, jarak antara dua garis ini, jarak antara garis G dan garis H, garis G dan garis H, yaitu panjang ruas garis AB ini. Ya, dia saling tegak lurus lagi ya. Ingat, kalau yang sejajar itu pasti dia tegak lurus. Sedemikian rupa sehingga ruas garis AB tegak lurus. Nah, kan dengan garis G dan garis H. Jarak antara garis G dan garis H ditentukan dengan memilih sembarang titik yang terletak pada garis G, misalnya titik A, lalu diukur jaraknya dengan garis H. Seperti itu. Lanjut, ini jarak garis terhadap bidang. Nah, perhatikan gambar berikut nih. Jarak antara garis G, garis G ini, dan bidang alfa yaitu panjang ruas garis AB dan bidang alfa. Jarak antara garis G dan bidang alfa ditentukan dengan memilih sembarang titik yang terletak pada garis G. Memilih sembarang titik yang terletak pada garis G, misalnya titik A. Ini titik A ini kan. Ini garisnya, ini bidangnya. Jadi kita pilih sembarang titik pada garis G ini, misalnya titik A, lalu diukur jaraknya dengan bidang alfa. Lagi-lagi harus tegak lurus ya. Seperti itu. Kita masuk ke pembahasan terakhir dari jarak titik garis membilang ini. Nah, selanjutnya ini materi terakhir yang mungkin akan saya bahas, yaitu jarak antara dua bidang. Jadi perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada dua bidang, yaitu bidang alfa dan beta. Jarak antara bidang beta dan alfa ini ditentukan dari panjang ruas garis. Ini panjang ruas garis AB sedemikian rupa sehingga ruas garis AB tegak lurus. Nah, ini tegak lurus kan? Terus yang keduanya lagi. Jarak tegak lurus dengan bidang AB dan bidang alfa. Jadi kayak tadi tegak lurus antara dua garis. Bedanya ini bidang. Seperti itu. Ambil sembarang titik yang terletak pada bidang B. Jadi kita ambil sembarang titik yang ada di bidang beta, dan kita ambil sembarang titik di bidang alfa. Misalnya ini di beta ini A, dan di alfa ini dia B. Lalu diukur jaraknya, jarak dari titik A ke titik B ini. Lagi-lagi harus sejajar ya pengambilan titiknya. Nah, jadi itu saja mungkin materi yang saya bahas ya. Apabila ini di sini
uh, ada latihan soal ya kalau buat adik-adik yang mau mengerjakan. Jadi ini ada latihan soal, tinggal pilih A B C D ya. Nanti kalau jawabannya benar ada pembahasannya sekalian di sini seperti itu. Nah, kalau adik-adik lagi lupa tentang materi yang tadi saya ajarkan, ada juga di sini video pembelajarannya, tinggal di play dan dipelajari kembali seperti itu. Jadi sekian materi dan video pembelajaran mengenai materi dimensi 3 dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.